Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fransiskus Andika Dwi Putra, Fitri Satimah Harsanti, dan Vina Agus Setianingsih. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan teori. Selamat menyaksikan. Berbagai pandangan terhadap akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Teori ini didasarkan juga pada standar akuntansi yang dihasilkan oleh badan yang berwenang. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Secara teoritis, akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain seperti pemegang saham. Yang ketiga, akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan perusahaan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Atas dasar teori ini, manajemen seringkali melobi pembuat standar akuntansi dengan maksud supaya standar akuntansi yang dihasilkan bisa melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. Kemudian yang kelima, akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai suatu yang berorientasi tindakan seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai dan pengaruh inflasi terhadap perilaku manajer dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang ketujuh yaitu akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang mempunyai unsur biaya dan manfaat. Kemudian yang kedelapan, akuntansi sebagai komoditi sosial. Di sini akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang kesembilan, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat. Kemudian yang terakhir, akuntansi sebagai klub sosial. Dalam teori ini menganggap bahwa prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntansi. Nah, kelompok tersebut menciptakan budaya profesional dan meningkatkan monopoli terhadap pengetahuan profesional. Pengertian teori. Teori adalah pernyataan terhadap suatu keyakinan yang dinyatakan dalam bahasa. Menurut Braithwaite, teori adalah sistem deduktif yang menyatakan berkurangnya unsur degeneralisasi. Sedangkan menurut Popper, teori adalah area yang digunakan untuk menangkap apa yang kita namakan dunia, untuk merasionalkan dan menjelaskan. Kemudian teori bisa dikatakan sebagai argumen logis, sedangkan pernyataan terhadap keyakinan baik berupa penjelasan, prediksi, atau preskripsi merupakan suatu hipotesis. Untuk yang selanjutnya ada perumusan teori. Pembentukan suatu teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi di dalam kehidupan dari manusia. Fenomena tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban. Nah, jawaban tersebut terletak pada bidang yang sering disebut dengan epistemologi atau studi tentang penciptaan suatu pengetahuan. Dalam akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai social science, proses pengukuran dan masalah teknis. Oleh karena itu, dalam mereview suatu teori ilmiah, kita perlu menguji asumsi yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah dan sudut pandang yang lain. Masalah utamanya terletak pada metode yang digunakan,
apakah itu metode ilmiah atau metode alamiah. Untuk pendekatan ilmiah lebih bersifat terstruktur dan terencana dalam hal perencanaan risetnya, di mana masalah, hipotesis, dan teknik penelitiannya dinyatakan secara jelas. Sebaliknya, metode alamiah menolak penggunaan prosedur yang terstruktur. Di poin A ada teori sebagai bahasa. Nah, pada teori ini, teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa baik yang bersifat verbal maupun matematis. Kemudian teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau benda ataupun simbol. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Yang secara garis besar, semiologi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sintaktik. Sintaktik adalah studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Dalam sintaktik ini, pertanyaan utama dalam unsur ini adalah apakah kata-kata atau simbol digunakan secara konsisten dan logis. Sebagai contoh, pertanyaan pertama yaitu semua rekening yang berkaitan dengan aktiva adalah saldo debit. Kemudian pertanyaan kedua, akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva. Konklusinya, akumulasi depresiasi memiliki saldo debit. Kemudian yang kedua ada semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan unsur semantik ini adalah, apakah arti dari setiap kata atau simbol yang digunakan dalam teori? Kebenaran nilai atau keakuratan semantik suatu pertanyaan ditentukan oleh keakuratan deskriptif yang ada di dunia nyata. Sebagai contoh, pernyataan pertama yaitu, semua aktiva dan rekening kontranya bersaldo debit. Pernyataan yang kedua, retur penjualan bukan rekening aktiva. Kemudian untuk konklusinya yaitu retur penjualan bersaldo debit. Kemudian yang ketiga ada pragmatis. Dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan bagaimana konsep dan praktik akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini beralasan karena salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, pendekatan pragmatis yang lain adalah dengan cara mengamati reaksi seseorang terhadap pesan yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. Di dalam konteks akuntansinya, dikeluarkannya standar akuntansi mungkin akan memotivasi beberapa manajer untuk mendukung standar tersebut, sementara manajer yang lain mungkin melobi untuk membatalkan standar tersebut. Di poin B ada teori sebagai penalaran atau reasoning. Nah, di samping dapat dipandang sebagai bahasa, teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan, yang artinya bagaimana teori tersebut dihasilkan, apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari suatu yang bersifat umum ke khusus atau penalaran deduktif, atau berasal dari suatu yang bersifat khusus ke umum atau penalaran induktif. Nah, yang di poin pertama ada pendekatan deduktif. Di dalam pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Tujuan yang berbeda akan memerlukan struktur yang berbeda dan dapat menghasilkan prinsip-prinsip yang berbeda pula. Metode yang digunakan dalam penalaran ini yaitu metode aksioma atau metode matematika. Kemudian yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atas fenomena yang bersifat khusus atau spesifik. Penalaran induktif dimulai dengan adanya observasi terhadap seperangkat fenomena tertentu yang merupakan perwujudan dari suatu yang dapat memberikan gambaran umum dari suatu fenomena. Nah, dari sesuatu yang sifatnya spesifik tersebut, kemudian dianalisis hubungannya
apakah itu persamaan atau perbedaannya, untuk digunakan sebagai acuan untuk melakukan generalisasi. Generalisasi ini didasarkan pada bukti empiris yang ditemui dalam kegiatan observasi tersebut. Jadi, berbeda dengan pendekatan deduktif, dalam pendekatan induktif, kebenaran dari suatu teori tidak didasarkan pada alur logikanya, tetapi pada pengujian secara empiris. Kemudian di poin C ada teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori sebagai pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap sebagai resep untuk dijadikan acuan dalam praktik tentang apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, teori normatif ini berusaha memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai atau value judgment yang digunakan dalam merumuskan teori. Kemudian untuk yang poin D, ada teori sebagai penjelasan atau prediksi. Atas dasar dari pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai atau netral. Jadi, teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Aliran positif merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademisi saat ini, yang mana teori positif didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkret dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Yang atas dasar ini, pendukung aliran positif menganggap dirinya adalah seorang pengamat yang netral, objektif, dan tidak dipengaruhi nilai berkaitan dengan fenomena yang diamatinya. Untuk yang selanjutnya yaitu keempat, pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Maka diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Dalam menguji suatu teori, perlu dibedakan antar definisi kebenaran dengan kriteria kebenaran. 3 kriteria dasar yang sering digunakan adalah dogmatis, terbukti sendiri, self-evident, dan ilmiah. Yang pertama yaitu dasar dogmatis. Kita seringkali membenarkan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang lain karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan suatu otoritas tertentu. Dogmatisme merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan tersebut. Pendekatan ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman dalam praktik akuntansi. Yang kedua yaitu terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang disampaikan dari suatu teori yang dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan, atau pengalaman. Proporsi yang terbukti dengan sendirinya bisa diterima sebagai postulat. Proporsi menunjukkan tahap pertama bagaimana ide-ide itu diturunkan untuk dirumuskan menjadi suatu teori. Ide tadi muncul dalam berbagai situasi. Yang terpenting, bagaimana kebenaran dari teori tersebut dapat diuji dengan baik, namun dalam pengetahuan ilmiah, self-evident terkadang kebenarannya tak lagi terbukti sendiri. Yang ketiga yaitu dasar ilmiah. Cara-cara yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori ilmiah sering menimbulkan perdebatan dalam filsafat ilmu pengetahuan. Berikut beberapa hal yang sering diperdebatkan. Yang pertama, sintaktik dan induksi. Sintaktik merupakan suatu teori yang termasuk kelompok sintaktik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak benar dengan menggunakan logika atau penalaran.
Jadi pernyataan atau teori dapat diketahui salah atau benarnya menggunakan logika atau penalaran tanpa perlu menguji dari pengamatan peristiwa di dunia nyata. Induksi, kebalikan dari sintaktik, di mana suatu pernyataan kebenaran atau kesalahannya hanya dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Kebenaran suatu pernyataan dinilai berdasarkan hubungannya dengan hasil pengamatan atas fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata. Bukti empiris yang dipakai harus objektif. Yang kedua yaitu falsifikasi. Dari Karl Popper tahun 1959. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotetis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi merupakan sesuatu yang belum terbukti salah. Hipotesis yang tidak dapat dibuktikan salah dengan cara observasi, maka akan dihasilkan teori yang tidak valid. Yang ketiga yaitu paradigma dan revolusi. Thomas Kuhn 1962. Menurutnya, kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi, sehingga teori dapat diganti dengan teori lain yang tidak cocok dengan teori tersebut. Kondisi anomali yang bertambah besar menyebabkan ketidakpercayaan terhadap suatu paradigma sehingga timbul krisis. Krisis menyebabkan revolusi pengetahuan sehingga tercapai lagi kondisi normal sains. Proses ini akan berjalan terus-menerus sesuai dengan perkembangan situasi dan paradigma yang ada. Yang terakhir yaitu Research Program Imre Lakatos 1974. Menurutnya, teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan hardcore dan seperangkat hipotesis yang dinamakan protective belt of auxiliary hypothesis. Ada juga istilah negatif heuristik, yaitu bidang yang tidak memungkinkan peneliti menemukan fenomena baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.